Maka Allah memulai keberhasilan itu menuntun kita dari masjid ke minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu ada ayat di depan gapura. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu yang terpatri diri dalam dirinya keimanan kepada Allah dan kepercayaan terhadap hari kiamat. Ya'muru itu bentuk fi'il mudhari. Kata dasarnya amaro. Kalau ditasrif amaro ya'muru umran wa imaratan wa makmuran. Makmur. Ibu tahu makmur? Makmur yang di sebelah ALS, makmur, sentosa, sejahtera. Memang makmur itu artinya sentosa. Makmur itu artinya sejahtera. Jadi ingin masjid muslimin ini makmur sesuai ayat itu 5. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah, rukun-rukun dalam bermuamalah, maka masjid ini akan makmur. Kenapa masjid sunyi? Pertama, ada kaidah pasaran. Di mana hartamu kau tumpuk, di situ hatimu akan tertambah. Harta kau tumpuk ke rumah miskin, engkau peduli dengan orang miskin. Harta kau tumpuk ke rumah Quran, engkau peduli dengan Al-Quran. Harta kau tumpuk ke masjid, magnet masjid itu memanggilmu untuk masuk ke dalamnya. Harta kau tumpuk ke rumah janda, anak janda namanya yatim, disantuni, guru sabda dan orang. Jadi kenapa malas ke masjid? Tak ada duitnya di masjid. Dipanggil azan tak bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih di kedai kopi. Kenapa? Tak ada duitnya di muslimin. Mulai hari ini biasakan asal datang ke masjid bawa duit. Gak usah banyak-banyak, 2.000 aja. 5.000 gak ikhlas. Subuh 2.000, zuhur 2.000. Namanya waspada. Walau sedikit pasti ada. Kalau 2.000 gak ada, udah pahlawan yang pegang golok. Berapa itu bu? Cibu. Kecil tapi rutin. Ini lebih dicintai Allah daripada besar tapi jarang. Nah, 1 juta libur 5 tahun. Tak perlu mulai bersedekah dari yang kecil. Memasuki bulan suci Ramadan ini unggahan. Unggahan ini tak ada dalilnya. Kalau kita baca literatur kitab-kitab klasik dan kontemporer, nggak jumpa istilah unggahan itu. Unggahan ini istilah orang Jawa. Bahasa menerjemahkannya pun banyak. Ibu masak, aku masak. Ibu masak, kita masak. Ayo ke masjid, bawa makanan masing-masing. Punyaku ibu masak, punya ibu ku makan. Itulah yang disebut punggahan. Punggahan itu casingnya, pulsanya adalah sedekah. Salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Surat An-Nawawi, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab mengatakan, yustahabbul iksar minas shadaqati indal umuril muhimmah. Dianjurkan bersedekah dalam setiap perkara-perkara penting. Bentar lagi kita mau Ramadan, penting sedekah. Kenapa? Doa kita selama bulan Sya'ban ini apa? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami dengan Ramadan di tahun ini. Biar sehat-sehat, biar selamat-selamat. Ada ulama Yaman mengarang kitab kecil judulnya Kaifa takunu ghaniyan. Bagaimana engkau sukses ala Nabi? Satu diantaranya, bantu doamu, bantu hajatmu dengan sedekah.
Ustaz, ya, sedekah itu kan amalannya orang kaya. Siapa yang bilang? Di Madinah ada namanya Ashabul Kuffah, sahabat-sahabat Nabi non Arab, non Madinah, non Mekah, ada yang dari Syria, dari Yaman, dari Irak, dari Damaskus, datang ke Madinah, talaki belajar agama secara langsung kepada Nabi. Jumlah mereka ulama berbeda pendapat. Di antara mereka yang terkenal namanya Abu Zar, ahli Quran, ahli hadis, tapi miskin. Kalau udah cerita sedekah dia lari. Kenapa? Takut ikrar, nggak punya duit, malu. Dipanggil Nabi, ya Abu Zar, anta ta'al, come here, sini merapat. Ana ya Rasul, aywa anta ta'al. Kau kepingin sedekah? Kepingin ya Rasul. Nggak banyak duit, benar ya Rasul. Mau nggak kuajarkan satu amalan biar bisa sedekah? Mau. Fa'aksir ma'aha wa ta'at zirona. Jadi kalau ibu kepingin sedekah, duit tak banyak, semangat tinggi, tiru nasihat Nabi. Beli kacang hijau 1 kilo, santannya 1 ember. Bagi di daerah semua, ini dari mama apa itu kuah. Para kali lah mama udah selesai tinggal kuah, nggak ada kacang hijau lagi. Iya, pesan mama, gua tinggal beli roti tawar. Itu pun adik-adik yang datang malam ini kemarin malam ini tujuannya mau dengar ceramah atau mau makan? Dua-duanya bagus. Ya, orang menuntut ilmu kan beda-beda niatnya. Wirid, ibu kok wirid silaturahim, ibu kok wirid dengar ceramah, ibu kok wirid menghargai tetangga, ibu kok wirid takut aku nggak datang, aku giliran rumahku nggak mau orang datang. Ibu kok wirid nggak makan enak di rumah. Bisa jadi kan? Berarti wirid karena makanan. Bisa jadi. Sengaja aku wirid lel keme wal tomboloe wal lontonge wal kuelapise wal risole wal bawane wal kawisie wal masutase wal bawa pulane wal untuk anaknya. Alah, aku kan pernah kecil. Mamaku dulu bu asal pergi wirid. Mana mak? Wirid, jangan lupa ya, aku bilang. Baru tahu aku kelakuan mamaku di pengajian setelah aku jadi ustaz lah. Kadang-kadang di depanku banyak kue karena malunya aku makannya itu. Datang ahli baik, ustaz ibu dibungkusi punya, aku pun ditelepon sama aku rame-rame. Nyesal kali tak aku makan risolnya. Terakhir bu, bercampur kue lapis dengan yasin. Makanya asal setiap Jumat mau pergi wirid beli yasin baru hari Kamis. Itulah mak kalian tuh. Hilang rasa malunya dini kalian. Sayang nggak sama orang tua? Mana lebih sayang, sama oma atau sama ayah? Kalau pilihan satu, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, jika aku ingin buat baik kepada orang tua siapa duluan? Oma, lalu oma, lalu emak, lalu ayah. Berapa untuk emak? 3. Untuk ayah? Ulang. 1 ayah, 3. Berapa tadi untuk emak? 3. Untuk ayah? Berarti 3 emak, 1. Salah. Betul. Berarti 1 ayah, 3. Semangat kali ya. Ridho. Oh enggak. Adik-adik, aku pun bu, sayang aku sama makku. Ini emak-emak ini jangan kalian lawan. Kenapa? Doanya makbul, kutunya manjur. Sampuraga di Panjabungan, si Mardan di Tanjung Balai, Maling Kundang di Padang, 3-tiganya jadi batu. Siapa yang mendoakan? Lama. Biar kita tengok besok pagi. Mudah-mudahan gak ada batu keangkat di STM-nya. Heboh Simpang Pelangi 2014, 3 hari sebelum Idul Fitri. Kan viral itu bu. Seorang ibu menyumpai anaknya menjadi seekor anjing. Tahu dia anaknya di kamar, panggil nggak nyaut, emosi. Mohon maaf ya, dasar kau anak anjing, gak keluar juga di adik. Ditengoknya di atas tempat tidur anaknya ada anjing, pingsan.
tolong anakku jadi anjing. Heboh Medan, macet Semeraja, media kertas, media gelas, sibuk mencatat viral di media sosial. Ada apa? Ada anak disumpah umatnya jadi anjing. Keesokan harinya setelah diteliti, koran waspada memberi informasi, ternyata anaknya entah kemana-mana, anjing tetangga yang masuk ke kamar. Lawan. Aku yang takutan, aku melawan makku, Bu. Makku itu kulawan paling besar 2 kali, yang paling besar pula, kecil-kecil tak terhitung. Satu diantaranya, Bu, gara-gara mau nikah. Tahu lah kami orang Mandailing ini, mak mau kawin aku, mak cari baru tulang. Baru tulang pula, ketulangan nanti pula. Kan banyak baru Jawa, baru Padang, baru Aceh. Tidak, harus baru tulang. Aku suka, omakku tak suka, Bu. Omakku suka, aku tak mau. Lebih sakit lagi hatiku biar tahu, Ibu. Aku suka, omakku suka, perempuannya pula yang tak mau sama aku. Berani melawan orang tua? Serius ini? Nah, bagus. Yang kedua, Ibu, kenapa masjid sunyi? Tengok tukang azan. Ini tukang azan ini pengaruh ini ke masjid. Saya tanggal 24 ceramah di desa Roburan Lombang di Mandailing Nata. Udah karena pula azan waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pasti wak lokot. Saya Pak Sarial, penulis buku. Secara individu saya sudah menulis 27 buku Sumatera Utara ini. Satu diantaranya 5 panggilan ilahi. Gara-gara menulis buku ini, saya sampai sekarang nggak doyan jadi imam. Kenapa? Dalam ilmuku 21 keistimewaan tukang azan daripada imam. Yang mencolok 2 aja. Jangan ikut-ikutan saya ya. 1, 10 orang kata Nabi kalau mati jasadnya tidak dimakan tanah. Yang ada tukang azan, tak ada untuk imam. Perempuan berbakti kepada suami. Maksudnya kira-kira nomor 3 nih. Nanti itu tunggu bentar lagi ada kira itu. Yang kedua, napas. Tukang azan ini makin panjang napasnya menarik azan, sepanjang itu dosanya digugurkan Allah. Kalau imam panjang-panjang lah ayatnya, ditandai makmum. Betul nggak? Amin Yasin. Kapan siapnya ini? Ada yang bercakap di hatinya, besok tambah aku sholat di muslimin. Pergi dia ke masjid sebelah, rupanya besok malam ustaz di situ juga. Tapi kalau tukang azan makin panjang, makin banyak dosa digugurkan. Tapi kalau tak panjang napas bapak, jangan pula bapak sambung-sambung. Cocok kali kaji ustaz itu tadi malam. Aku merasa banyak dosa, aku dulu aja judi sambung-sambungnya. Hayya itu mau marhaban. Perbaiki. Satu lagi, kalau tak pandai orang meniru-niru aja orang, jangan ditiru-tiru, makin rusak. Pergi dia umroh, beda ajannya pula. Percis. Sampai beda ditirunya, mau getar-getar suaranya. Pulang waktu balik, pulang. Mak gak dari salat subuh, seram kali azannya. Biasa-biasa kan, Bu? Adik-adik nanti 20 tahun yang akan datang, disinilah gengnya. Kalau maghrib jangan panjang-panjang azannya, habis waktu. Dengar ini, ada tukang azan yang datang di kira-kira ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup, nggak usah panjang-panjang. Allah
subuh jangan cantik-cantik, tidur waktu balik. Hayya 'alas shalah. Jadi kalau subuh itu ajarnya kayak mana Pak Ustaz? Panggil dari Koramil sana. Wabang, wabang. Hayya 'alas shalah. Siap dan. Kalian mau nggak jadi tukang azan? Mau nggak? Nah, bagus. Tahun depan mau istirahat mikrab bikin perlombaan azan. Dengar, cocok. Kalian kok kembar bajunya Bang Ade? Oh. Yang ketiga, kenapa becik sunyi tengok imam? Siapa aja yang mau jadi imam? Siap. Oh, masuk ke sini aku berarti. Siapa saja mau jadi imam, siapkan 5. 1, alim ilmu. 2, taat sikit dosanya. 3, fasih mulut. Ya, logat-logat kesukuan bukan gak hilang itu. Halo. Ya kayak gitu dah bibirnya. Saya Pak ceramah di PTP 4 Sosa. Itu kan kampung Mandailing, Sibuan. Kampungnya Ustaz Barum Saleh, Hasibuan. Hari-hari sibuk dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kampungnya kampung Mandailing, tapi 85% karyawannya Jawa. Biasa itu orang Jawa. Alamin jadi ngalamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ada kan? Tapi udah nggak usah diributkan, udah kayak gitu bibirnya, kayak mana mau dibilang. Ketiga, keempat, kuat ingatan. Kalau nggak kuat ingatan mundur, nanti berputar kaset. Apa yang suka berputar? Wal asri, amin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Datang makmumnya apa wal asri, udah berubah ayatnya. Al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 18 kali mengulang. Datang makmumnya tak sabar, lakukan lawak. Abdulnya sudah menikah, makanya imam-imam itu cepat kawin. Kenapa? Syarat kesempurnaan itu dia ada pada pundaknya. Kemudian Isra ini hanya berjalan, mi'rajnya menjemput salat. Mi'raj itu bentuk isim alat dengan masdar urujan au mi'rajan, artinya tangga atau naik. Naik itu kemana? Ke atas, ke bawah namanya turun. Artinya orang beriman tak boleh hanya sukses horizontal, tapi dia juga harus sukses vertikal. Maka kata Imam Al-Ghazali, pada akhirnya apapun ibadah yang kita lakukan, dia hanya berujung pada 2 lafaz. Secara vertikal namanya makbul, bagaimana ibadah itu berterima di sisi Allah. Secara horizontal namanya mabrur, bagaimana ibadah itu tidak hanya memberi dampak kebaikan untuknya, tapi juga untuk orang lain. Yuk tengok Ramadan, senggol Ramadan. Ramadan ini yang selalu saya kritik, pertama sirine. Orang berasumsi kalau udah bunyi sirine gak boleh makan, padahal sirine itu lampu kuning. Subuh 5:05, sirine jam 5. Ibu bangun jam 5 kurang 3, mak 2 menit lagi. Makanlah buru-buru. Pak ditengok lagi mana kepala ikan, mana ekor, mana buntut. Mulut makin bengkak, air tak sempat masuk. Bunyi sirine. Kenapa dimundangin? Batal puasa. Salah. Kalau bunyi sirine Pak,
masih boleh makan, masih boleh minum. Batas akhir menahan imsak itu adalah waktu subuh, bukan azan subuh. Waktu subuh 5:05. Azan subuh bisa aja 5:06, 5:07, 5:08, 5:09, tergantung tukang azan kapan megang mic. Enak-enak bapak merokok sambil ngopi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, udah azan itu. Belum lagi la ilaha illallah. Selesai. Nah, jadi panduan kita bukan azan, tapi waktu subuh. 2. Iklan DPRI Medan. Saya Gubernur Pak Edi Rahmayadi, saya protes sampai berubah iklannya di TPRI. Pertama bikin iklan dulu di perbauan, di sawah-sawah. Tong 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 tong. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hari ketiga saya mengawani beliau ceramah, saya protes, Pak Gubernur, iklannya salah. Di mana salahnya? Dalam kitab I'anat Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri, sarah dari Fathul Mu'in Jainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dikatakan, wa yusannu ayyakula akibal fitri Allahumma laka sumtu. Jadi yang disuruh Nabi berbuka puasa itu makan dulu baru berdoa, bukan berdoa dulu baru makan. Peningnya dia telepon kabiro umum ketika itu anaknya Pak Rahul Pak Edi, merapat kemari, telepon TPRI, di stop iklan. Besok kita bikin iklan baru, iklan di Istana Maimun yang pakai bak kuning, tong tong tong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu. Itulah sunnah Nabi. Jadi besok buka puasa pertama, jangan tunggu azan masjid muslimin, orang tuh buka dulu. Teh manis segelas, bubur sepiring, kolak sepiring. Udah dengar? Allah, ibu nunggu lama kali. Jangan. Ini biasanya kan kalau buka puasa lagi bini berebut megang remote TV. Bang, TPRI aja bukan lah Indosiar, TPRI Indosiar, terpicit anten lagi azan. Wah, ini bang azan itu. Bismillahirrahmanirrahim, rupanya azan Jakarta. Nah, dengar adik-adikku, anak-anakku ya. Dengar, apa urutannya? Tong, 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 beduk. Apa duluan? Batalkan. Ada korma-korma, ada teh manis, nggak ada korma, nggak ada teh manis. Apapun makanannya, minumannya tetap. Baru doa pribadi. Dalam Sarah Sahih Muslim Muhyiddin Abi Zakaria Surat An-Nawawi dikatakan, inna lis-shaimi inda putrihi da'watun madurah. Di sisi setiap orang yang berbuka puasa ada tempat mustajab. Dengar ini ibu ya. Tong tong beduk. Apa duluan? Batalkan walau seteguk air, doa pribadi. Udah punya baju baru belum? Jadi kalau nanti Idul Fitri nggak punya baju baru, sedih nggak? Ngapain sedih? Baju baru, alhamdulillah, buat dipakai di hari raya. Walau tak baru, tak apa-apa, simpan melati masih banyak monja. Ibu udah cari baju Idul Fitri? Berdoa di situ, berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, lunakkan hati suamiku biar dibelikannya aku 2 setel baju baru. Rupanya suaminya berdoa juga di masjid muslimin. Ya Allah ya Tuhanku, lunakkan juga hati biniku biar jangan minta baju baru. Jadi siapa yang cair Pak Ustaz? Yang taatlah. Kalau lebih taat lagi, gelap lagi Idul Fitri ini. Udah? Satu lagi. Ini kalau Ramadan sering tadarus nggak? Tadarus itu bina musyarakah, artinya saling bersih betul-betulan. Satu baca, lainnya nyimak, dengar, perbaiki. Wah, panjang kali minnya, pendek kali, panjangkan. Wawnya mati tua, matikan sekalian. Itu namanya tadarus. Coba tengok sekarang di masjid-masjid. Habis tarawih pulang, capek pula besok mau kerja, tinggallah bocil-bocil nih kayak nyamuk orang tuh berebut megang nih, suara ke menara.
Tak perlu tajwid, penting baca. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enggak ada yang tidur orang STM nih. Yang salah anak-anaknya atau orang tuanya? Salah. Ingat sosing tulodo. Kejawab kita sebentar. Ing maju bangun karso tuturi handayani. Depan jadi contoh, tengah jadi pengayom, belakang jadi pendorong. Sukses anaknya, bahagia orang tuanya jika demikian metode mendidiknya. Sekarang ingat soson toloyo, ingat yoro kerjo tuduri modomsa. Mana guru anak sholat dia tak ke masjid, suruhnya anaknya baca Quran dia nonton dracin, cangcing cong. Berubahlah Ramadan ini. Ya, dulu ibu belajar Iqra atau alif-alif? Serius lah? Iya. Lip date alif bawah, iya lip depan o. Badate baba bawah biba depan o. Wa usin sabdu date wasin date salam date lamin depanmu. Alif-alif ini lain daerah lain cara baca. Kok di Mandailing ujungnya beda sedikit. Lip date alif bawah ya lip dopen u. Saya bulan ini 3 kali PP Medan Padang, Medan Pasaman, Medan Pariaman. Di Padang itu beda sedikit. Alif tiga niti, di bawah 1 niti, di atas 2 niti, di atas 3 niti. Pandai buat bacanya. Rupanya lebih keren lagi Tanjung Balai, orang Tanjung Balai sini. Alif toga bagai batang, bengkok bagai sampan. Tak begitu juga sasamo saja. Emangnya lu bisa baca? Maka anak sekarang sama ini bertengkar. Anakku harus aku dipau-pauinya. Tahu lah anak Ustaz lancip-lancip kali. Asin, Alif, percuma papa Ustaz bodoh kali gitu mah bodoh-bodohin aku. Dulu belajar Iqra atau alif? Gak ngerti dia. Gak peduli metodenya, penting bisa baca Quran. Nah, satu lagi untuk Bilal. Diperbaikilah Bilal itu jangan main-main lagi. Udah 11 rakaat main-main pula lagi. Sampai malaikat pun bingung tak apa yang dibilanginnya. Ku perhatikan adanya gigi waktu. Bu, pindah bu. Hujan. Tutuplah kita nih. Enak nanti makan hujan. Lain lagi salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gini di sini bu. Oh enggak? Serius. Alhamdulillah. Kenapa ada Subhanal Malikil Ma'bud? Dalam banyak riwayat makruhnya setelah sholat langsung sholat, itu dalil utamanya. Sholat tarawih kan banyak rakaat, sholat tahajud banyak rakaat, sholat duha banyak rakaat. Ibu 2 rakaat salam kanan salam kiri langsung berdiri, Allah makruh hukumnya. Maka untuk menghilangkan kemakruhan itu kata Nabi lakukan 2, bergerak atau berzikir. Orang Arab dengan tawaf pergerakannya nggak mungkin kita 2 rakaat zigzag di masjid itu gerak-gerakan. Maka yang paling mudah diamalkan berzikir. Zikirnya terserah apapun jenisnya. Cuman di Indonesia ini ulama-ulama Nusantara berpikir apa kira-kira yang cocok zikirnya, mungkin itu yang terpilih. Apapun jenisnya terserah. Jadi kalau ada bilang nggak ada yang takaran Subhanallah Malikil Ma'bud, bukan perkara dalilnya, tapi perkara zikirnya. Hadis awalnya itu dia. Kadang-kadang kan kita ini belum baca udah cepat nyalahkan orang.
Ya, maka penting belajar kaidah bahasa Arab, belajar nahwu supaya kita bisa mengambil langsung dari sumbernya, bukan kata orang, nengok dari internet, nengok dari Google. Iya kalau penulisnya jujur. Kalau tambah-tambah ini kurang-kuranginya. Nah, jadi Bapak Ibu zaman dulu ya. Malah di kampungku di Mandailing mana ada subhanal malikil ma'bud. Salam kanan, salam kiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi salatut tarawih rahimakumullah. Gitu kalau di Mandailing. Ada subhanal malikil ma'bud, tapi Sumatera secara umum menggunakan zikir subhanal malikil ma'bud. Mudah-mudahan Ramadan ini harus menjadi yang terbaik. Kita sambut dengan gembira. Kita sambut gembira karena bulan ini bulan boring dosa. Oh, gembira saatnya jual toge penyambungan. Salah, gembira karena bulan ini Ramadan, bulan penggugur dosa-dosa. Terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jangan dipotong-potong doa tuh. Itu doa langsung dari bibir Nabi. Mentang-mentang udah lewat Rajab dipotongnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Tak ada dalilnya kayak gitu. Yang ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Walaupun Rajabnya telah usai, tetap didoakan mudah-mudahan entah tak dapat keberkahannya bulan yang lalu, karena terusnya kita berdoa Allah kembalikan keberkahannya dengan doa pada bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan. Saya bukan tak mau panjang-panjang ceramah, karena ibu nengok aku udah kayak nasi kotak. Aku panjang-panjang nanti gak enak. Saya nggak pernah ceramah Isra Mi'raj sependek ini. Rata-rata nanti tengok di YouTube saya. Itu rata-rata 2 jam 15 menit, 2 jam 35 menit ada pun hampir sampai 3 jam. Karena malam ini kita niatnya untuk unggahan, biar jangan terlalu lama pulangnya, kita sudahi sampai sini. Yang elok ambil, tak elok buang. Mana yang seluruh-seluruh tahu sama masukkan di hati. Nanti ku tandai pula aku jumpa di jalan berumur dan muka menengok awak. Yang ku sebut-sebut tadi wak lokot, wak butet, jangan marah ya. Ada wak lokot sini, wak butet, wak tai mana? Minta izin, minta maaf. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wa limasyaihina wa lil mu'minina wal mu'minat ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah lana abwaban ni'mah wa abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihha wal afiyah wa abwabal hidayah was sakinah wa abwabas salamah alaina wa ala ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya salam, ya salam, ya salam. Sallim lana, sallim ahlana, sallim auladana, sallim zurriyatana, sallim amwalana, sallim baldatana ya Rabbi ya Maulana innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wad doir innaka ala kulli
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang memberikan ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, rangkaian tausiah dan doa telah kita laksanakan bersama. Kini tibalah kita di momen ini paling nanti dalam tradisi pernikahan kita, yaitu ramah, tamah, dan makan bersama. Tradisi ini bukan sekedar mengisi perut, melainkan simbol pembersih hati yang penyambung silaturahmi kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kami mengundang Bapak Ibu seluruh hadirin untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Selamat menikmati. Semoga setiap sopannya menjadi berkah untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami muliakan, saat lagi kita akan memasuki sesi pembagian konsumsi. Kami mohon para hadirin agar tetap tenang dan kondusif. Panitia akan berkeliling menghampiri Bapak atau Ibu untuk menukarkan kupon yang telah dibagikan di pintu masuk tadi. Insya Allah semuanya akan mendapatkan bagian sesuai dengan kupon yang dipegang. Adik-adik semuanya tolong tenang ya. Bagi kuponnya yang sama namanya boleh diambil